Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aprilia Handari dengan NIM 21613273. Izin akan mempresentasikan terkait hasil rangkuman dari dua makalah berikut ini. Makalah yang pertama dengan judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith tahun 2009. Dalam makalah ini menjelaskan tentang pandangan medis dan anatomis dalam teks agama Islam, yaitu dalam Al-Quran dan Hadis, yang mana pada makalah ini berfokus khusus pada sistem kardiovaskular. Nah, makalah ini juga mencatat bahwa deskripsi anatomis dan medis dari Al-Quran dan hadis itu sering diabaikan dalam literatur medis. Nah, dalam makalah ini terdapat pemahaman tentang anatomi tubuh, pengobatan penyakit, dan langkah pencegahan suatu penyakit yang relevan hingga saat ini. Pandangan umum tentang kedokteran, yang mana Islam itu mendorong penelitian ilmiah sebagai bentuk ibadah. Nah, Al-Quran dan hadis menekankan bahwa pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat, kebersihan, dan pola makan yang benar, serta mencakup pengobatan spiritual dan fisik. Pokok pembahasan sistem kardiovaskular yang pertama ada jantung, yaitu Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa jantung ini secara fisik dan metaforis itu sebagai pusat emosi, niat, dan kesehatan spiritual, di mana penyakit spiritual hati seperti kemunafikan dan kebencian. Hal ini disoroti sebagai ancaman kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua ada darah dan sirkulasi, di mana darah ini disebut sebagai elemen penting dalam kehidupan dengan deskripsi tentang sirkulasi, pembuluh darah, dan pentingnya darah dalam tubuh. Yang ketiga ada penyakit kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular ini berupa gaya hidup yang diajarkan dalam Islam seperti aktivitas fisik, yaitu sholat, terus pola makan sehat, dan menghindari makanan terlarang secara signifikan mengurangi risiko penyakit dari kardiovaskular itu sendiri. Kontribusi terhadap ilmu kedokteran. Nah, umat Islam pada masa kejayaan ilmiah ini mereka itu membuat kontribusi yang besar dalam anatomi, intinya pada keilmuan anatomi, fisiologi, dan pada praktik kedokteran itu sendiri. Ada salah satu tokoh yaitu yang bernama Ibn al-Nafis. Beliau ini yang pertama kali menggambarkan suatu sirkulasi pulmonal, dan ilmunya ini menentang dari gagasan oleh Galen itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan pada makalah kali ini, Al-Quran dan hadis itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu kedokteran modern. Nah, untuk penemuannya ini menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan hal ini juga menekankan pentingnya bahwa penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan itu yang didukung oleh prinsip dari spiritual itu sendiri. Makalah yang kedua itu dengan judul Pengaruh Sholat pada Sistem Peredaran Darah Manusia tahun 2023. Makalah ini mengkaji pengaruh gerakan sholat terhadap sistem peredaran darah dan kesehatan tubuh manusia, yang mana sholat ini termasuk ibadah wajib dalam Islam, tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual tetapi juga fisik, khususnya dalam melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan tubuh pada manusia. Untuk metode penelitian yang digunakan pada makalah ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan kuesioner, yang mana data diperoleh dari jurnal, buku, serta responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum. Hasil dari penelitian pada makalah kali ini yaitu
itu yang pertama adanya manfaat sholat terhadap peredaran darah, mana pada gerakan sholat itu seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk tahiyat ini dapat membantu melancarkan aliran darah dan dapat meningkatkan pasokan oksigen ke otak, lalu dapat mengurangi tekanan darah serta dapat menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah itu sendiri. Nah, untuk hasil dari kuesioner yang didapat dari 37 responden, 97,3%-nya ini menyatakan bahwa sholat itu berpengaruh pada kesehatan dan 94,6%-nya ini mengatakan bahwa mereka ini merasakan manfaat sholat terhadap sistem peredaran darahnya itu sendiri. Nah, sebagian besar dari respondennya ini tidak memiliki riwayat penyakit peredaran darah, tetapi mereka memiliki penyakit seperti hipertensi dan anemia. Dan mereka ini merasakan bahwa adanya penurunan gejala setelah melakukan sholat itu sendiri. Kesimpulan pada makalah kali ini yaitu sholat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan, terutama dalam melancarkan sistem peredaran darah. Selain itu, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah ini menghasilkan efek yang maksimal, yang mana dapat mengurangi tekanan darah dan meningkatkan kesehatan fisik serta mental. Nah, sholat dapat menjadi bentuk terapi alternatif bagi penderita penyakit kardiovaskular dan tekanan darah tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kesalahan kata maupun ucapan pada saat mempresentasikan materi tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.